pertama ini teman SMP saya. Wow. Cuma masalahnya, dia muridnya, saya wali kelas. Nah itu, saya mau bilang, Bapak mohon maaf, Bapak guru BT-nya gitu ya. Karena ini kita mau kilas balik ke tahun 2010. 2010 ya, kita juga akan kilas balik tentunya pada saat IMB ini baru digelar pertama kalinya. Kalau berbicara mengenai IMB yang pertama, pasti kenal dengan sosok yang dulu tuh imut-imut banget ya. Gemush. Namanya adalah Brandon. Salah dong. Ada juga. Iya, Tapi iya, bukan iya. itu ya sekarang ini kita mau omongin. Iya, kalau 2010 itu sosok imut-imut adalah Ananda Omes, bukan juga. Bawa acaranya Oh, iya, itu. iya. Oke, siapa lagi Pak mau berpantun lagi? Nggak usah, langsung langsung aja aja. kita akan bertemu langsung. Ini memang pasangannya Brandon. Kalau dulu dijodoh-jodohkan gitu ya. Siapa lagi kalau Iya, bukan benar. Faye Nabila. Faye, hai. Hai. Aduh, Faye, melihat kamu tuh aku merasa tua, Faye. 2010 loh. Banget. Berarti adalah 11 tahun yang lalu. Yap. Faye ini mengikuti ajang IMB pertama ya, Faye? Iya, benar. Itu angkatannya sama Brandon, sama JP Milenix juga. Iya, drummer cilik. benar. Ya kan? Iya. Dan sekarang ini udah tumbuh menjadi wanita cantik ya, sudah mulai dewasa. Tapi kalau kita mengingat pada masa dulu, ini unyu-unyu banget kan, Iya, imut-imut banget. Terus dengan gerakan hip hopnya itu yang membuat semua orang menantikan. Nah, mungkin bisa cerita kelas balik sedikit pada saat dulu kamu ikutan IMB gitu, seperti apa sih? Jadi waktu itu kan aku emang nggak tahu sebenarnya kalau emang ada audisi. Aku tuh tahu dari neneknya teman aku. Oh, dari nenek, gaul ya neneknya ya. Luar biasa loh neneknya, Karena nenek emang siapa? Neneknya teman aku sih, teman aku yang dulu ikut. Jadi dari dulu tuh aku selalu ikut lomba fashion show gitu kan. Waktu kecil sebelum IMB. Ya. Terus kayak tiba-tiba nawarin, ini loh ada audisi apa dari Jakarta gitu. Terus yaudah akhirnya papaku ngambilin formulirnya waktu itu di radio. Kamu dulu di kota apa? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya. Terus akhirnya, nah karena waktu itu audisinya tuh hari Sabtu sama Minggu. Jadi aku pilih hari Sabtu dan aku datangnya tuh dari subuh. Dari subuh. Dari subuh, karena aku nggak mau ngantri panjang-panjang. Kalau takutnya kalau udah agak siang kan udah rame ya. Benar. Ya kan, jadi aku ngantrinya pagi dan aku dapet nomor 33 waktu itu. Nomor 33 yang menjadi nomor keberuntungan Faye kali ya sampai sekarang ya. Iya, Gitu bisa. ya Faye? Bisa. Terus pada saat itu emang Faye itu emang suka banget nari dari kecil. Aku Berarti kan emang- usia itu Faye 10 tahun kan? Iya, 10 tahun. Jadi aku waktu dari umur 3 tahun tuh kan aku emang ke arah yang fashion show, arah model Iya, ini. Terus dari umur 5 tahun di situ aku baru dimasukin ke les nari. Kayak gitu sih. Oh, jadi baru-baru aja. Baru 5 tahun. 5 tahunan lumayan dong. Iya. Ya, kan? Tapi udah langsung bisa masuk IMB dan juga menjuarai begitu. Tapi pertanyaan kemarin 10 tahun yang lalu tuh saya mau nanya ini sebenarnya. Kenapa? Kan dari Surabaya, Brandon juga dari Surabaya Iya. kan? Kamu sebelumnya emang udah kenal dengan Brandon? Aku sebelumnya udah pernah ketemu Brandon. Jadi kan emang Surabaya itu kan untuk lingkungan dance itu kan kecil kan Kak. Betul. Oke. Jadi pasti ketemu lah kalau yang sesama dancer gitu. Waktu itu ada workshop salah satu kru, dia bikin workshop, itu usia aku masih 5 tahun dan Brandon 4 tahun. Di situ kita ketemu. Terus ketemu lagi pas IMB. Jadi Kayak, pertama gitu. kali ketemu tuh pada masa muda itu. Iya, sekecil itu. Sekecil itu udah jatuh cinta sama Brandon? Enggak. Tapi sebelumnya suka dalam satu pertandingan dengan Brandon juga suka ketemu di Surabaya? Kalau satu pertandingan aku jarang sih, karena kan aku lebih ke grup kan. Oh, iya. Tapi kalau melihat Faye sekarang nih, aduh Faye saya ngelihat IG kamu yang pakai kebaya warna merah, yang bulan Agustus itu, aduh. Kalau nggak tahu umur sih, udah saya DM. Oh my God, aku di stalking. Iya. Ini kalau misalnya untuk memuji kan nggak apa-apa juga, apa-apa ya kan dong. nggak ada batasan umur juga, nggak usah ada sedih batasan Om, umur. ya sabar-sabar aja. Tapi benar, Lenatan, bahwa 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu pada saat itu juga yang namanya dance itu cepat naik juga begitu ya. Jadi semua orang, anak-anak muda yang cilik juga memang suka ngedance. Sempat surut, tapi sekarang ini dengan hadirnya sebuah platform aplikasi naik lagi yang namanya dance. Iya. Nah 3 atau 4 tahun setelah itu juga ada seorang dancer penari yang juga menjuarai IMB, benar nggak? Wah, ini kita kalau ngomongin Iya. menjuarai IMB dengan dance ya, tari tradisional khususnya itu di musim 3 di tahun 2013. Iya. Berarti tahu dong kalau siapa sih pemenangnya, kita juga akan mengundangnya langsung
di iTalk sore hari ini. Ini dia Sandrina. Ini penyambutannya mesti begini nih. Golnya kurang. Golnya kurang. Coba. Golnya kurang. Golnya datangnya tuh ngegeol gitu loh. Boleh Sandrina. Waduh. Dia begitu. Kalau saya bisanya gini Sandrina. Gimana? Itu kayak nyetir ya? Wih, Sandrina saya pikir ini artis Korea loh. Iya. Iya, Korea. Saya pikir ini artis senior Korea, ini yang juniornya Aku gitu loh. Korea Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sandrina apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini transformasinya luar biasa ya Sandrina ya. Sandrina, kenapa sih kita sebelum ngomongin ke throwback lagi itu ke zaman pada saat IMB. Sekarang kamu banyak dilihat juga sebagai seorang influencer, Betul. YouTuber. 500.000 cuy subscribernya. Alhamdulillah. Luar biasa ya, anak-anak muda zaman sekarang dengan konten menari, subscribernya 500.000. Tapi sekarang performance, penampilannya juga kayak Korea-Korea gitu. Disengaja atau memang ya gini aja gitu ngikutin perkembangan? Oke. Sebenarnya aku selama pandemik langsung suka sama Korea sih. Suka sama Blackpink. Nah, dari situ aku pengen belajar tariannya, terus belajar stylenya. Di situ aku merubah style aku dengan Korean style. Oh gitu. Cuman walaupun dandanannya Korea, kita harus tetap lestarikan kesenian. Nah itu dia pertanyaannya, meskipun kamu suka Korea, apakah pertanyaannya merubah cara dance kamu nggak menjadi lebih internasional? Gitu nggak ke depannya? Sebenarnya aku tetap fokus di tari tradisional, cuman emang wish aku tuh pingin memperkenalkan tarian tradisional ke luar negeri gitu. Seperti Mas Dini Towo ya, itu salah satu motivasi aku banget. Jadi goalsnya tetap ya tampilannya kekinian, Betul. tapi membawa tarian tradisional Indonesia ke kancah dunia seperti Betul. itu. Tapi kayaknya yang menjadi perbedaan juga kalau aku lihat gitu ya, kalau dulu melihat seorang Sandrina menarik gitu kan kayaknya benar-benar menonjol tentang tradisionalnya. Kalau sekarang kok kayaknya menonjol keseksiannya ya. Enggak juga kok, enggak juga. Enggak ya? Cuman kadang aku suka cover-cover modern dance kan. Terus stylenya aku emang senengnya kayak pakai crop top atau celana pendek gitu. Karena emang nyamannya seperti itu. Nah, cuman kalau untuk tarian tradisional ya sesuai sama style tari tradisional seperti itu. Tapi ada nggak sih ada yang nggak begitu suka dan mengkritik Sandrina gitu kan? Kita tahu Sandrina kan melestarikan budaya dengan tarian-tarian tradisional. Terus tiba-tiba sekarang rambutnya dicet, banyak lagu-lagu menarikan tarian modern dance, terus tampilnya seksi. Ada yang komen-komen Banyak banget Kayak haters, kontra iya, gitu dia ya? kasih Gimana katanya? TikTok di IG katanya. Terus mereka tuh banyak yang bilang, ih suka Sandrina yang dulu, Sandrina yang masih polos, masih imut. Sekarang udah nggak polos dan nggak imut. Dia bilang kayak gitu. Itu kamu bilang dong, manusia itu bertambah dewasa, bertambah Betul. besar, bertambah tinggi gitu ya. Iya. Kamu nyikapinya gimana jadinya? Kalau aku sih sebenarnya aku jarang baca-bacain komen yang sampai nge-scroll banyak ya. Aku cuman diemin aja karena kan kita juga nggak bisa nuntut orang itu buat suka sama kita. Jadi terserah aja mereka komen apa aja. Yang penting kita nggak merugikan dianya gitu. Oke. Kita sekarang balik lagi ke IMB ya. Itu Betul. 10 tahun yang lalu untuk Faye, untuk Sandrina ini kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu ya. Betul. 6-7 tahun yang lalu. Ya. Ini kan kalian memulai karir kompetisi di usia muda. Aku aja kadang-kadang mengikuti sebuah kompetisi, kayaknya deg-deg ser ya setiap minggu kamu harus tampil, persiapan dan lain sebagainya. Gimana sih ceritanya waktu kecil kamu udah dihadapkan dalam sebuah kompetisi, tiap minggu harus perform bagus. Terus belum lagi nanti si judges atau jurinya kadang-kadang suka ngasih kritikan. Buat Faye sendiri pada saat itu gimana sih ngerasain dan melewati IMB itu? Aku sih sebenarnya emang karena dari kecil tuh sebelum ikut IMB kan aku udah terbiasa buat ikut kompetisi kan, model itu dan grup dance aku juga. Jadi waktu aku IMB kayak aku tuh dari dulu selalu dibilang sama bunda aku, kayak kalau kamu tampil di depan banyak orang, itu kamu tunjukin yang terbaik. Karena kan aku bisa dibilang aku tuh agak demam panggung kan. Gitu ya? Iya. Dan emang susah hilangnya. Jadi kayak kata bunda, udah kamu tampil aja yang terbaik dan kamu anggap semua orang yang nonton kamu tuh patung. Jadi kalau aku Tapi berhasil, itu berhasil, tipsnya berhasil. Berhasil banget kak. Jadi kayak ya udah namanya masih kecil kan punya imajinasi gitu kan. Jadi aku anggap tuh orang-orang yang nonton tuh semua patung dan itu berhasil banget. Keren. Kayak Tapi pernah nggak sih kamu merasa drop gitu, takut atau justru sampai nangis itu dalam kompetisi itu pernah nggak sih? aku Karena pernah sih muda waktu kalau kecil. dapat komenan yang lumayan mengkritik gitu. Yang paling kamu ingat apa? Apa ya?
Pokoknya yang paling sering ngekritik aku tuh Om Tantowi Yahya deh dulu. Oh, Tantowi ya, loh. Nggak apa-apa, sekarang kamu kan bisa keluar negeri kan, dia sekarang jadi duta besar ya. Aku yang dibikin nangis loh dulu Om Tanto gitu. Ingat gak sih kritikannya apa pada saat itu? Apa ya, lebih ke penampilan aku tuh nggak stabil gitu loh. Jadi kadang bagus, terus kadang ngedrop, kadang bagus gitu. Jadi harus lebih stabil. Nah, hal apa sih yang membuat kamu akhirnya sampai belajar di IMB, terus sampai akhirnya nilai-nilai ini ke bawah sampai sekarang? Ada Iya nggak? sih, banyak sih Kak. Apa aja? Yang pasti ya gimana caranya, berhadapan sama orang banyak. Terus juga ya lebih ke gimana caranya ngomong sama orang yang lebih tua. Terus juga diajarin banyak tentang attitude gitu sih. Iya. Oke, nah untuk Sandrina sendiri, seperti apa tuh dari awal masuk dari IMB? Kalau V ini kayaknya sudah terbiasa ya untuk melakukan kompetisi. Kalau Sandrina sendiri bagaimana? Kalau aku emang dari umur 5 tahun kan seneng nari juga ya. Oke. Terus aku tuh orangnya nggak betah, cuman kayak aku kan di sanggar juga, nggak betah cuman belajar stay di sanggar aja. Jadi aku orangnya tuh nggak bisa diemnya tuh pengen ikutan lomba terus gitu. Oke. Tiap ada lomba atau kompetisi aku selalu kejar, walaupun itu jauh. Pantesan Entah aku ke siap ikut Solo. lomba udah ditutup. Habis. Sama Sandrina ya daftar ya. Iya, waktu itu kan sempat kayak di Bogor tuh semua lomba aku ikutan terus kan. Terus ada kayak beberapa temen aku penari yang dia tuh nggak suka aku ikutan lomba terus karena aku terus yang menang. Jadi Oke. pada akhirnya aku kayak di blacklist gitu di Waduh. kota aku, nggak usah ikutan lomba. Udah nggak boleh sekali. setiap kali Nggak Sandrina boleh datang katanya, gitu, kasih. oh mohon maaf pendaftaran dari tutup seperti itu ya. Kasih kesempatan ke yang lain. Nah, semenjak ikut IMB waktu itu aku sempat ikutan IMB 1 juga. Oh, sempat sama ikut Faye. juga? Iya, umur aku waktu itu masih kecil juga deh, umur 6 tahunan. Nah, dari situ aku nggak lolos di IMB 1. Ada berita lagi IMB 3. Di situ aku ikutan lagi IMB 3 dan alhamdulillah aku lolos. Lolos dan menjadi juara. Menjadi Luar juara. biasa. Tapi Sandrina nggak mudah ya, ditolak pertama kalinya dalam sebuah ajang pencarian bakat di sebuah televisi. Terus kok masih mau gitu ikut Betul. untuk yang ketiga? Apa Tidak motivasi menyerah. kamu? Iya. Sebenarnya sih ya kita kan aku orangnya nggak gampang menyerah ya. Aku pengen terus coba. Masalah menang atau kalahnya itu bagian belakang. Yang penting kita dapetin pengalamannya dulu. Iya, Makanya dari situ tuh aku yang B3 aku pengen coba lagi deh. Siapa tahu itu rezeki aku gitu. Ya udah akhirnya aku coba lagi. Kebetulan aku juga waktu itu dapat antriannya panjang banget Kak. Aku sempat kesiangan audisi kan. Harusnya tuh audisinya aku datang subuh, tapi aku malah datangnya pagi jam 10-an. Jadi Itu dapat aku nomor dapat urut. antrian 3.000 sekian. 3.000 sekian. Terus dari rumah udah di konde, udah pakai kebaya, dan aku kan gak punya kendaraan kan. Aku naik kereta. Oke. Ya Dengan ampun. kondean Gitu. seperti Dari Bogor itu. ke Jakarta. Betul. Disangkanya mau akad nikah kayaknya. Mau akad nikah nih. Orang-orang Keren. pada ngeliatin, wow udah siap gitu kan. Keren. Nah, di audisi jam 7 malam. Lumayan nunggunya lama, tapi ada mama yang selalu support aku gitu, nemenin aku. Terus kalau misalnya bedaknya luntur di touch upin. Tapi ini luar biasa loh. Perjuangan. Dan kadang-kadang pada saat anak kecil kan, pada saat kita masih kecil gitu ya, Iya. kan mood kita kan naik turun ya. Iya. Kok kalian bisa pada saat dijuriin tetap tampil baik, tampil Betul. bagus gitu? Kalau aku karena emang passionnya kali ya, jadi kalau nari apa aja tuh aku jadiin hobi dan enjoyin aja gitu, di bawah enjoy. Itu waktu di kereta kamu nggak ikut nggak nari juga di situ di kereta? Latihan. Dance in public kayak gitu. Aduh. Iya. Tapi ini memang luar biasa sih ya kalau melihat masa kecil kalian terus sebegitu karena passionate gitu ya. Terus kayak nggak ngambek-ngambekan gitu. Tapi dari orang tua sendiri memang karena mendukung penuh dan memang kalau ada kapan saatnya drop gitu, kalian disemangatinnya kayak apa sih? Kalau aku yang pasti disupport banget sih, karena emang dari dulu awal aku masuk ke dunia kompetisi sebelum IMB sampai sekarang tuh aku selalu kemana-mana diikutin sama bunda aku. Oke. Selalu kemana. Sampai hari ini? Sampai hari ini sekarang. Pacarannya gimana ya? Pernah pacaran nggak? Kalau pacaran sih bunda aku nggak mungkin ikut ya. Oh Kak. enggak ya, oke baik. Ya tapi mau ngomongin pacaran itu ngirim bunga siapa? Yang bunga mana? Ya yang di Instagram itu nggak dikasih tahu siapa yang ngirim itu. Biar kayak dikit ala-ala misterius gitu. Oke, kalau Sandrina siapa yang selalu mensupport Sandrina dari awal sampai dengan sekarang? Mama sih, papa juga. Terus kalau misalnya di kompetisi tuh
yang paling sering mama ingetin jangan lupa makan, jaga kesehatan, terus tetap semangat ya. Intinya benar-benar support aku banget sih. Sama sih kayak Faye, aku juga selalu diantar sama mama atau sama papa. Karena nggak dibolehin sendiri juga. Oke, wah ini luar biasa. Tapi kalian berdua pertama kali mengenal itu di mana? Berkenalan gitu ya? Di IMB-nya dia. Oh di Sebagai Faye senior, ada sebagai Faye datang, senior. siapa lo? Gitu kan? Di ospek dulu kan biasanya, anak baru. Siapa lo? Pakai konde gitu ya. Tapi Sandrina kan di IMB ketiga ya. Iya, Ketiga ini kan menjuarai. Selain dikenal semua orang, sekarang tuh jadi pada saat itu kan Sandrina. Terus pasti juga ada materi yang didapatkan dari hasil kompetisi tersebut. Dulu ingat nggak dibeliin apa? Dulu itu aku langsung buka sanggar. Wih. Iya. Dan aku memberikan Sanggar uang itu ini? ke beberapa anak Konde, yatim. sanggar konde. Sanggar tari, Pak. Sanggar tari. Kirain sanggar konde. Sanggar tari, karena emang wish aku dari kecil aku pengen punya sanggar, pengen apa ya, memperkenalkan untuk melestarikan anak milenial sekarang gitu ya, mempelajari tari tradisional. Makanya aku buka sanggar dari situ. Sampai sekarang ada sanggarnya? Sampai sekarang ada. Sudah berarti dari mulai pertama kali dibuka sampai dengan hari ini udah berapa murid yang ikut sanggar Berapa kamu? murid ya? Sekitaran 100-an sih. Wow. Oke, dan Kalau mereka- dulu masih banyak, cuman sekarang karena akunya sibuk, jadi sama asisten aku yang ngajar. Oke, tapi mereka juga dipersiapkan untuk kompetisi-kompetisi seperti itu. Betul. Oke, yang menjadi penasaran dengan saya, kamu dengan usia muda tapi punya pemikiran begitu majunya. Iya benar. Ini yang mendorong itu siapa ya? Apa memang kamu dari kecil karena passionate banget dan sudah tahu gitu? Oke, aku Maunya apa pokoknya pengen punya sanggar, aku harus seperti ini. Nah, ini dari kamu sendiri atau memang karena dari didikan orang tua atau juga support dari orang tua? Dari aku pribadi dan disupport dengan orang tua sih. Wah, Kalau hebat orang ya. tua nggak pernah kayak ngatur-ngatur kamu harus gini harus gini, enggak. Kalau aku tuh pengen, aku pengen buka sanggar, aku pengen ikutan ini. Ya udah silakan. Yang penting mama support selama itu hal yang positif, kenapa enggak gitu. Keren banget loh, aku Luar biasa. kayaknya kalau 10 tahun, 7 tahun gitu ya, kayaknya masih cuma mikirin makan es, gimana jajan gitu. Dia punya pikirannya Bener. maju sekali, Dia pikirannya luar kayak biasa. adiknya Guma yang bikin sanggar. Ya kan luar biasa ya kan. Faye ini kan pada saat IMB pertama itu kan sebagai finalis gitu ya, dan nama Faye pada saat itu dikenal di mana-mana karena IMB ini juga program pencarian bakat nomor 1 pada Betul. tahun itu gitu ya. Iya. Jadi Memenangkan penghargaan juga. Betul, udah dikenal. Tapi setelah itu Faye saya lihat justru berkecimpung di acting, di sinetron. Kenapa tiba-tiba dari dance tuh loncat gitu? Apa Jadi- memang passionnya ke situ juga apa gimana? Aku tuh sebenarnya passionnya lebih ke ya selagi pekerjaan itu halal ya, Ya pasti udah. aku lakuin Kak. Iya, iya, Dan iya. yang selagi nggak bikin apa ya nggak mengganggu sekolah aku juga kayak gitu sih. Nah, cuman aku dari awal dance itu kenapa bisa ke sinetron karena kelar dari IMB tuh kan aku dibikinin program Iya. kayak mini series gitu Bener, kan. bener. Aku GP sama Brandon. Brandon. Nah dari situ tuh aku belajar acting tuh caranya kayak gimana, terus syuting oh ternyata kayak gini-gini, ternyata seru juga ya. Dari situ kayak aku tuh baru tahu gimana rasanya, terus kayak ya lumayan ketagihan sih sampai sekarang jadinya. Wow. Jadi udah mulai masuk merambah ke sinetron, iya Iya. sebagai aktor begitu. Tapi juga sekarang baru aja bikin juga girl band ya. Iya girl band, Girls. 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 Itu gimana? Bisa ceritain nggak sih? Gimana awalnya terbentuknya? Jadi awal terbentuknya itu ini aku sebenarnya dari ikut kompetisi lagi Kak. Oh, ada kompetisi lagi, karena dipertemukan dengan mereka. Karena kalau ngedance kan udah, terus ya udah main masuk ke dunia acting juga kan. Jadi kalau dunia tarik suara kan belum. Terus kebetulan aku tuh ngeliat ada iklannya gitu di Instagram buat masuk ke salah satu anggota Girls ini. Jadi Girls kan udah 3 anggota nih, Iya. ada Cynthia Gabriela, Amanda Chesa, sama Aisyah Akila. Nah nanti yang pemenangnya ini bakal gabung jadi member keempatnya mereka. Gitu. Jadi awalnya emang aku iseng-iseng karena cuman kayak cuman kayak sekedar nyanyi gitulah di aplikasinya gitu kan. Terus akhirnya karena aku lolos, terus aku dipanggil ke studionya dan di situ kayak 12 besar, terus suruh nyanyi Terus buat dipilih pemenangnya. akhirnya? Aku yang juara. Ih. Karena kan emang temanya kan girl band ya. Iya, iya, Jadi iya. kayak aku kasih gerakan-gerakan dance gitu. Oh, tapi sampai sekarang masih diantar kalau latihan sama mama juga?
Sama Bunda. Pertanyaannya kalau Amanda Cesa diantar Mama Parto nggak tuh? Diantar kadang. Serius. Diantar Lalu, beneran. lalu gimana? Jadi diantar mamanya kan. Terus nggak lama Om Parto turun, nganter kayak Jemput, gitu. dijagain. Iya. Terus pacarnya siapa sekarang? Siapa? Amanda. Aku nggak tahu deh, Amanda juga masih bingung katanya. Dia suka cerita ke aku, bingung juga nih. Lah, bukannya Emang ada sama ini gitu ada kan. berapa pilihan? Ya, yang digosipin itu kan iya. Udah sama ini, duh atau deh belum serak gitu katanya. Tapi dia coba jalin aja gitu. Oke, tapi dari acting, nari, nyanyi sekarang, kamu paling Suka suka yang yang mana? Aku paling suka yang tetap nari sih. Nari ya. Nari. Tetap nari, oke. Itu tadi dari Faye. Nah, gimana dengan Sandrina? Nyanyi juga loh sekarang. Sekarang menjadi penyanyi, Iya. kan? Nyanyi dangdut ya? Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Kenapa dangdut? Sebenarnya aku tuh dari dulu emang seneng nyanyi, cuma nyanyinya di pop, tapi aku nggak memfokuskan di situ. Aku lebih senengnya di nari kan, makanya aku fokusinnya di nari. Nah kebetulan kan ada salah satu label yang nawarin aku, kamu nyanyi juga dong gitu kan. Tapi nyanyi dangdut, aku sempet tolak karena aduh aku nggak bisa nyanyi dangdut. Aku bisanya nyanyi pop. Nah dari situ aku kayak pengen ya udah deh kenapa nggak dicoba dulu aja. Suatu challenge juga kan bagi aku kan. Dari situ aku mulai ngapalin beberapa lagu dangdut karena masuknya juga nggak mudah ke label itu. Jadi harus dites beberapa lagu juga. Nah dari situ aku dites. Terus dari pimpinannya bilang, oke, lolos, suaranya enak nih didengarnya. Nah dari situ besoknya dibikin single aku pertama yang Goyang Dua Jari. Gue dua jari itu. Iya, dan ternyata aku nggak mendapatkan nyangka respon yang baik juga viral kan? gitu Iya. kan. Akhirnya alhamdulillah gitu kan. Keren. Jadi Nah. awalnya goyangan dua jari, Betul. akhirnya diberi 2 jempol ya. Bagus karena keren. Dari dua begini jadi begini loh. Jadi banyak jempol juga ya, banyak likes Tapi gitu. kalau untuk nyanyi ada yang kalau nari kan memang dari kecil. Kalau nyanyi ada yang apa namanya memberikan tuh Latihan, coaching, pengajaran, atau apa? coaching ada nggak? Kalau itu aku pernah sempat les juga, les nyanyi beberapa bulan, tapi untuk sekarang aku latihan nyanyi di rumah sih. Oh, jadi kamu juga melatih diri kamu sendiri gitu. Betul. Tapi ada pengajar khusus untuk vokal? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Koko Delo nggak ngajarin. Itu komennya soalnya kamu Belum. harus tipis-tipis OTW. latihan katanya gitu. Oke, tapi aku juga pengen tanya karena kalau nyanyi pop terus ke dangdut itu kan cengkoknya kan Cengkoknya. nggak gampang ya. Terus kamu sendiri gimana tuh? Kalau Berlatih aku- keras kan untuk itu? Nah itu susah banget ya, karena aku gak bisa juga cengkok-cengkok dari situ. Cuman genre aku tuh lebih ke dance dut kak. Oh, Jadi dance nggak ada kayak cengkok-cengkokannya gitu. Jadi lebih ke Ya, ya sedikit dangdut dong. kekinian Iya, zaman sekarang nyanyi lah ya. gitu. Nyanyi Nyanyi sedikit dong. dong. Nyanyi apa ya? Sama goyangannya 2 jari. Itu jangan goyang dua jari udah nggak di label itu. Jadi Oh, nggak iya, bisa iya, dinyanyiin. Iya. Oke, nyanyi aja kalau gitu. Nyanyi lagu apa ya? Kayaknya lagu aku yang terbaru ya. Iya, Boleh iya, dong. boleh. Aku sudah sayang, ku sudah berjuang, aku lakukan semua hanya untukmu. Udah situ aja. Ini lagunya aku sudah sayang, aku sudah lakukan semua Aku sudah cinta, cinta. aku sudah merindu, bukan yang lain, hanya dirimu. Di usia yang sekarang sudah ada sosoknya belum? Enggak ada, Oh, belum nggak ada. Tapi pernah dalam fase itu belum? Kenapa? Sudah pernah dalam fase itu belum? Pernah. Tapi udah lama banget sih. Oke, jadi udah nggak lagi ya? Udah nggak. Tapi udah move on kan ya? Udah, Udah ya? harus move on. Sekarang ke Faye. Faye kan juga sekarang udah sibuk lah ya dengan nyanyi, menjadi Acting. influencer, acting. Boleh sedikit nggak menunjukkan rasa kekangenan kamu juga untuk acting? Waduh, Nah ini kalau acting sama kamu dong, sama kamu dong. Siapa ini? Kamu kalau acting itu biasanya sosoknya aja jadi sosok apa? nih? Antagonis dia ini. Dia Aku- pemain antagonis aku udah kebanyakan. pensiun dari antagonis. Oh, udah pensiun kenapa Karena pensiun? banyak banget hatersnya kak. Oh gitu. Oh, gitu. Belajar sama dia dong. Jadi kamu sendiri sekarang karena banyak haters jadi berhenti menjadi pemeran antagonis. Iya, bagus. lebih milih ngambil tawarannya untuk protagonis. Tapi kan gitu. kamu harusnya bisa merasakan bahwa begitu orang nggak suka sama kamu, berarti acting kamu berhasil gitu. Iya Kamu sih. nggak ada kekuatan itu ya? Enggak, karena fans aku nggak nambah kak. Oh, Terus yang nambah fans jadi kamu cari fans ya? Kalau gitu sekarang, Saya pernah dijambak Pak, Oh, dijambak? di eskalator Pak.
Ya, itu gara-gara ya jahat gitu. apa emang nyebelin aja? Iya emang ngeselin aja, diem aja ngeselin. Gimana sekarang kita tantang Faye untuk berakting dong? Boleh. Lebih suka sebagai sekarang protagonis. Aku ya lebih ke istri yang tersakiti sih. Oh, Istri yang tersakiti. Aku suaminya ya. Iya. Ini istri, ini wanita kedua ya, wanita Boleh, lain ya. boleh. Saya antagonisnya, Iya, tetap ya, makasih loh. Iya, Ya. oke. Sekarang, Ini udah mau nangis loh Kak. kok hebat amat. Karena udah kebiasaan sih. Keren. Jadi kayak feel-nya udah nemu gitu loh. Ini penerus Nikita Willy ini luar biasa nih. Boleh di zoom ya. Penerus Nikita Willy baru diajak ngomong udah nangis. Keren. Aku belum marah loh. Dia baru ngomong, hey. Saya baru, Itu seremnya di situ kan. yang ada di sana. Padahal saya menerusinnya gitu. Serunya gitu ya. Ayo dong lanjutkan. Saya agak ini sih. Aku sudah tidak mau lagi sama kamu. Saya sekarang memilih dengan dia. Mas, tapi kamu lupa sama janji kita Mas. Janji apa? Janji palsu. Janji palsu. Dia yang palsu. Tapi kamu yang membuat kamu akhirnya dapat klik gitu ya? Oh, ini sepersekian- pertanyaan iya, keren acting nih. Kalau sepersekian detik itu pasti apa yang kamu bayangkan pada saat itu? Aku cuman bayangin lagu aja sih. Lagu Lagu apa apa? sih yang bisa bikin kamu kayak gitu? Keren Lagu momen-momen ketika aku lagi patah hati. Cie. Wow, kayaknya dalam banget nih. Semudah itu untuk bisa langsung adegan-adegan sedih dan menangis gitu ya. Sesakit itu Pak, masa lalunya Oh, Pak. iya. Maafkan. Tapi nih aku mau nanya nih, Faye sama Sandrina ini kan berkarir dari usia muda gitu ya. Kamu berkompetisi di usia muda, setelah itu juga berkarir di usia muda. Ngerasa kehilangan masa kecil nggak sih? Kan teman-teman kalian itu di umur-umur segitu tuh pada main di komplek, ya kan main karet, main apalah gitu ya. Kalian bekerja. Kamu merasa kehilangan masa-masa anak kecil nggak? Enggak sih Kak. Enggak? Karena emang yang pertama kan tuh passion aku. Heeh. Jadi emang aku kerjakan dengan sepenuh hati kan. Iya. Terus aku tuh juga kalau misalnya lagi ada break gak ada syuting, gak ada dance gitu, ya aku main sama teman-teman aku, nongkrong, jalan-jalan. Jadi tetap. Oke, Sandrina sendiri? Sama sih kayak Faye, nggak kehilangan gitu. Biasanya kalau misalnya ada break, aku main sama teman-teman. Terus waktu itu pas di Indonesia Mencari Bakat juga kan kita nggak hanya berkompetisi ya, kita sama-sama main juga, merasakan main. Terus sama-sama sharing bakat, sharing ya tentang ciri-ciri orang lah gitu. Berarti sekarang tuh Sandrina usianya 20 tahun. 20 tahun, Faye? 21 tahun. 21 tahun. Oke, berarti kan sudah melewati masa remaja dan sekarang sedang menjalani juga masa remaja begitu ya. Kita ngomongin masalah transformasi kalian, penampilannya memang berubah begitu. Ya memang bukan berubah sih sebenarnya, memang beranjak dewasa dari kecil ke besar gitu. Tapi kalian sendiri tuh terinfluence dari siapa sih untuk penampilan? Aku terinfluence dari Apa jadi diri sendiri aja? sebenarnya senyamannya aku sih, masih tetap aku pakai apa yang aku nyamanin kayak Gitu gitu ya. sih. Kalau Sandrina kan Korean style banget nih sekarang gitu. Kalau Faye gimana tadi? Apa? Kalau Faye senyamannya aja. Iya senyamannya aja, tapi ya ya ada beberapa artis luar lah yang aku suka sama penampilannya kayak Kristen Stewart. Itu kan tomboy tapi kayak chic gitu loh. Ya. Kayak gitu. Nah kalau Sandrina bener-bener ke Korea total gitu sampai ke penampilannya kamu ngeliat, wah baju kayak gini. Enggak sih, nggak total banget. Aku sesuaikan aja. Wow, ini luar biasa. Tapi dari Sandrina sendiri akan mengembangkan bakatnya juga ke dunia acting nggak? Sama seperti Faye? Waktu itu aku sempet main film juga, PH-nya dari Arafi. Arafi Oke. juga ngajak aku kan. Itu udah tayang tapi filmnya film horor gitu. Hah? Iya, Oke. dan judulnya Denting Kematian. Oke, Tapi karena pandemik jadi tayangnya di aplikasi streaming. Oh, jadi sudah sempat juga. Kamu jadi apa di situ? Aku jadi temennya Jody. Jadi peran utamanya kan Jody. Nah itu aku jadi temennya. Karakternya seperti apa? Apakah Aku jadi orang yang antagonis. Oh, justru kamu jadi pemeran antagonis. Iya, yang merebut laki-laki itu. waduh, lagi hits ya. Ternyata Lagi dia laki-laki pelakor lah Tapi ya. di film itu ada kayak tarian-tarian Jawanya juga. Jadi bisa sambil nari. Oh, mungkin atau memang perannya kamu juga seorang penari gitu Betul. ya. Oke. Kalian ini kan sampai sekarang masih eksis di dunia hiburan di tanah air ya. Pernah sih ngedapetin privilege atau Kemudahan-kemudahan. kemudahan di saat kamu misalnya sekolah
Boleh izin-izin iya, atau kalau misalnya mungkin harus kompetisi ke mall gitu. dan lain sebagainya, beli atau sesuatu. kemanapun. Aku waktu kecil sih Kak. Jadi waktu ya sekolah kan pasti dapat izin-izin kan buat syuting segala macam. Terus waktu ke mall aku juga pernah kayak waktu itu kan ada pegawainya bioskop mau minta foto. Namanya anak kecil kan nyablak kan kayak boleh tapi aku mau itu minuman yang itu gitu. Beneran dikasih. Aku pernah kayak bercanda gitu sih sebenarnya. Waktu kecil doang, pas sudah besar nggak pernah? Pas udah besar nggak ada sih, nggak ada yang Nggak kayak ada ya? gimana Oke. gitu. Atau begitu mau masuk mall gitu ya, tunggu ada Mbak Faye, yang lain semua stop. Enggak ya. Wah, Enggak, lebih. aku bukan anak presiden kan. Kalau kamu gimana Santina, pernah mendapatkan dari sekolah misalnya? Karena kan kamu sering banget ikut lomba. Iya, kalau aku dari kecil pas menang Indonesia Mencari Bakat, waktu itu kan aku kelas 6 SD ya, masih mikirin-mikirin UN. Terus pas masuk SMP aku bingung gitu, karena banyak yang nawarin dari sekolah, udah kamu masuk sini aja gitu. Jadi aku kayak tinggal udah kamu pilih mau masuk di SMP mana gitu. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Tapi dengan usia 21-20 tahun, sekarang ini apa yang kalian pilih? Sekarang kamu menjadi seorang, ya berkecimpung di dunia hiburan, ini akan menjadi karir kamu ke depannya, Santina, apa memang kamu juga ada cita-cita tujuan lain? Ya. Aku sih lebih ke let it flow aja sih Kak. Lebih ke kayak ngalir gitu ke depannya mau jadi apa ikutin aja kayak gitu. Nah, gitu. Jadi sekarang ini lebih ya udahlah di dunia hiburan dulu aja gitu, di-explore ya. Kalau Santina, apakah ada jadi pembisnis sanggar-sanggar akan dikembangkan menjadi berapa banyak sanggar gitu? Itu juga sih aku pengen kayak gitu juga. Terus aku sama kayak Faye sih, aku pengen ngalir aja. Oke. Nah, sekarang 2010, 2013 belum yang hits yang namanya sebuah aplikasi joget-joget yang banyaknya dari awal gitu kan. Dan ini kan jadi menguntungkan juga ke kalian karena kalian juga memang udah ahlinya di sana. Pelakunya juga gitu ya. Betul. Kamu menyikapi si aplikasi ini seperti apa nih? Aku tuh ya emang baru-baru download tuh kan karena yang pandemi awal-awal kan. Karena aku ya nggak ada kerjaan lah di rumah. Kira waktu aku bikin, terus aku ngupload beberapa video tuh ternyata banyak banget yang nge-hate aku Kak. Karena Karena bilangnya dance aku tuh terlalu bersemangat. ya Terus kayak oh my god, kalian selama ini ngeliatnya dance ala-ala tok-tok sih. Kayak ya emang dance begitu kan lemes ya. Iya. Gini Kalau doang gitu ya. kita ini yang dancer kan ya Yang power ya. ada powernya kan, terus? pengen nunjukin dance kayak gini nih gitu. Iya, Tapi iya. banyak juga yang ngebelain kayak ya lu berani ngomen dancer beneran digituin kayak lah nggak tahu siapa Iya, gitu-gitu. benar. Belum lahir mungkin dia gitu ya. Mungkin ya Iya. Kak. Tapi sampai sekarang akhirnya kamu aktif juga Aku tetap aktif sih. dan merasa ada keuntungan dengan aplikasi ini dengan kerjaan kamu gitu ya. Lumayan banyak brand-brand masuk. Oh, banyak endorsement. Kalau Santina Oke. gimana ini? Kalau aku emang dari dulu main TikTok kan, main TikTok gitu. Jadi kayak aku tuh sempat dikontrak juga, aku harus posting beberapa video dance gitu. Dan ada komunitasnya juga, seru-seru sih anak-anaknya. Dan sampai sekarang aku aktif di aplikasi itu juga. Oke. Nanti malam tepatnya pada pukul 7 ada pre-show IMB. Di mana mereka juga salah satunya tampil juga begitu ya. Ada Sandrina yang sudah tampil juga dan kemarin juga di TV-nya, di version TV-nya di Trans TV juga Faye juga tampil ya. Menurut kamu ini kan juga ribuan yang mau ikut ya dan sudah akan terpilih menjadi beberapa peserta yang akan mengikuti IMB babak selanjutnya. Ada tips nggak dari kalian gimana supaya bisa memberikan penampilan terbaik pada ajang kompetisi IMB ini? Aku sih dari aku sebenarnya nggak usah terlalu mikirin harus menang, harus jadi yang nomor 1 gitu, nggak usah. Yang namanya kompetisi kan pasti ada yang namanya menang dan kalah. Ya kalian tunjukin aja semaksimal mungkin yang kalian bisa. Urusan menang atau kalahnya tuh belakangan. Yang penting dapetin pengalamannya dan teman-teman baru lah. Faye sama Sandrina, aku juga pengen nanya, ini kalian kan pada saat di IMB itu kan yang daftar pada saat itu kan dari ribuan gitu. Dan pada saat masuk final, kalian bukan berkompetisi dengan yang seusia dengan kalian gitu kan. Ada juga yang seusia, kayak ada Brandon, JP Milanis, tapi kan banyak juga usianya udah dewasa gitu. Merasa terintimidasi nggak sih kayak, ih, ini Dia kan udah dewasa, pengalamannya sudah lebih aku banyak takut daripada gitu, aku gitu. Pada saat itu gitu nggak sih? Enggak sama sekali. Enggak sama Malah sekali. kayak bener-bener kakak semua. Jadi kalau misalnya kita abis GR nih di Trans, terus habis itu pas kita pulang kan kita disediain bus gitu. Iya, kan. iya.
Nah aku tuh kadang GP Brandon tuh udah ketiduran gitu di bus. Jadi yang bantuin gendongin aku GP Brandon tuh ya Kak Belda, kakak-kakak Funky Papua, kakak-kakak Ya, aku Klanti. tuker tuh kamu di gendong Belda sama Api. Enggak ya? Tapi pada saat itu aku mau nanya dong, ini kita antara kita aja ya. Pada saat di kompetisi kan kamu juga di karantina ya, berminggu-minggu. Itu ada nggak sih persaingan keseharian gitu yang kalian rasakan gitu loh? Enggak? Nggak ada Aku sih sih. nggak ada. Iya. Di kamu sama sekali nggak ada? Enggak, malah kalau ada yang keeliminasi kayak Kak Belda eliminasi, aku nangis banget Kak. Iya, Oh, iya? sedih. Iya, kita malah sedih. Ya oke lah, sama Brandon Oke. deh, sama Brandon. Kamu kan pasti pada saat itu kan disanding-sandingin terus sama Brandon. Itu pas di luar panggung ada nggak? Ih, nggak mau deh Nggak gitu. ada sama sekali. Sama sekali Kita nggak di ada. atas panggung pun juga nggak ada sama sekali rasa itu. Jadi kekeluargaan dan Iya. kebersamaan yang kental banget. Sadrina juga merasakan seperti itu. Iya. Ada nggak yang sirik sama kamu? Nggak ada sih. Apalagi misalnya kamu mendapatkan komentar setiap minggunya bagus terus gitu kan? Ada nggak? Ih, kok kamu Mungkin gitu? dari luar yang seperti itu. Oke. Karena kan dulu sempat dapat kayak teror telepon gitu kan. Udah kamu pulang aja ke Bogor katanya gitu. Kamu nggak bakalan juara. Kalau penari itu nggak ada yang juara, pasti yang menang itu yang nyanyi. Jadi sering dapat teror seperti itu. Cuman Iya, aku iya. abaikan aja. Yang penting aku di sini fokus dengan kompetisi ini dan aku jalaninnya harus tetap semangat dan enjoy. Gitu. Oke, nah tips dari Sandrina tadi belum nih untuk teman-teman yang akan mengikuti Indonesia Mencari Bakat seperti apa? Kalau tips aku sih sukses kan butuh proses, kita harus mau berjuang juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, yang mau berjuang di Indonesia Mencari Bakat, tetap harus semangat, jangan berputus asa juga. Yang tadi udah dibilang Faye juga, menang kalah itu bagian pikirkannya di bagian belakang. Yang penting kita dapetin pengalamannya. Iya. Wow. Keren, kita tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Tapi aku mau nanya satu terakhir nih ke Faye. Kalau Sandrina kan diakhiri dengan menjadi juara gitu ya. Iya. Jadi tidak ada kesedihan gitu. Tapi kalau kamu kan harus berhenti di babak-babak Delapan besar ya? besar pada saat itu. Itu rasanya gimana sebagai peserta, sebagai anak kecil pada saat itu? Sedih, nangis nggak sih? Aku waktu ke eliminasi itu ya sedih sih. Aha. Sebenarnya aku awalnya nggak nangis, cuman waktu aku disamperin sama Om Tanto Yaya ke backstage, terus kayak digendong gitu kan, kayak mungkin Om Tanto ngerasa bersalah kali ya sama dia kritik aku. Di situ aku malah nangis. Terus aku tuh nangisnya tuh bukan karena aku ke eliminasi Kak, ya karena aku pisah sama teman-teman. Iya, karena keseruan. Tapi sampai sekarang masih berhubungan kalian sama teman-teman di Masih, satu masih, angkatan? iya. Masih ya? Ya udah, sekarang kita Oke. punya games ya. Yes, truth or drink? Oh, truth or drink, bukan dare ya. Bukan. Ya. Kita kasih dulu aja deh. Oke. Gelasnya ini Boleh. buat Teh. Udah boleh ini buat Sandrina Teh. dan Faye. Nah, kita akan memberikan pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat begitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau menjawabnya dengan jujur, Ya, kalian harus memilih untuk meminumnya sekaligus. Jadi kalau misalnya 2 kali, nanti kita tuang lagi Iya, air yang betul, baru. betul. Ya? ya. Sekaligus ya, Kak? Sekaligus ya. Terus seperti itu ya. Ini pertanyaannya satu Sekaligus. pertanyaan nanti untuk berdua. Yes, langsung saja yang pertama. Apa mimpi buruk yang pernah dimimpiin? Ada apa ini dengan suara saya? Silakan diulang Butuh minum pertanyaannya. kali ya. Oke, pertanyaannya. Yang pertama, apa mimpi buruk yang pernah dimimpiin yang paling buruk? Faye. Ketindihan. Kenapa? Ketindihan. Ketindihan. Itu ngeri ya. Terus Ketindihan. terus pas bangun kamu Nah itu jadi emang kayak nindihin aku tuh mungkin karena aku abis nonton film Falak kali ya kayak. Oke. Jadi Falak yang nindihin aku Kak. Oh my Terus God. kayak aku tuh kan dicekek gitu kan. Terus tangan aku dipegangin, aku nggak tahu tangannya berapa lupa ya. Terus habis itu dia tuh kayak masukin makanan gitu ke mulut aku. Aduh. Itu posisinya aku sadar dan aku ngunyah dan aku nelen terus aku kayak bingung itu aku makan apa barusan. Wow, ini kesemsemnya benar-benar nyata gitu ya, terlibat dalam untung si Palak kehidupan. itu nggak minta duit, minta duit. Namanya tadi Palak ya. Itu Palak, Ketindihan itu di Palak. Palak gitu. Oke, Sandrina. Kalau aku mimpi buruknya diculik sih. Hah? Oh ya? Siapa yang Itu menyulik bener-bener- kamu Sandrina? Nggak, Siapa jadi yang waktu berani? itu kan aku kayak mimpinya tuh aku perform di suatu tempat dan abis perform tuh aku kayak ada 2 orang gitu. Ayo sini jumpa fans. Nah ternyata bukan jumpa fans, aku kayak disekop gitu. Ya Terus ampun. diasingkan kemana, itu bener-bener serem banget Ih. sih. Aku teriak-teriak mama gitu. Langsung bangun, langsung mama gitu. Iya langsung bangun, aku langsung diem aja. Lihat kanan kiri, oh aman. Ternyata cuma mimpi gitu. Mimpi ya. Tapi ada nggak sih kalian sudah banyak fansnya gitu, ada nggak sih perlakuan fans ke kamu yang kayaknya udah mulai
mulai agak gimana mengkhawatirkan gitu? Pernah nggak Sandrina? Kalau aku pribadi sih nggak ada. Nggak ada ya? Cuman kadang ada fans yang maksudnya sering nge-call atau nge-WA-in gitu kan. Kok bisa tahu Malahan nomor teleponnya? jadi temen. Oh gitu? Aku yang kasih. Oh dia pasti. Dari DM gitu. Iya. Oh, lihat dulu profil picture-nya ya. Oh, beneran dia dikasih gitu. Kalau Faye pernah ada nggak sih fans yang agak cukup mengkhawatirkan buat kamu? Aku nggak pernah sih untungnya Kak. Nggak pernah ya? Heeh. Oke, pertanyaan kedua. Harus jujur ya dan dijawab dengan cepat. Oke. Urutannya Faye dulu baru Sandrina. Siapa anggota keluarga terfavorit? 1. Kok minum? Kok minum? Masa aku jawab 1? Yang Ya harus kan nggak dong. apa-apa, terfavorit. Waduh, dia sayang banget nih, Dia takut ada sayang banget. tersinggung nih. Ya kan? Sandrina. Oke, Karena aku aus sih Kak sebenarnya. Sandrina. Oke, Sandrina. Terfavorit ya. Terfavorit. Ini nggak boleh milih 2. Nggak boleh, Enggak, harus 1. Siapa ya? Mama Isi deh. kembali. Mama. Mama. Oke. Terus kalau papa nonton gimana nih marah nih pulang? Ada sih sebenarnya di sebelah. Maaf ya Pak. Pokoknya Semuanya pilih Mama. terfavorit Anaknya sih. pilih Mama. Cuman karena ini harus dipilih ya. Mama jadi- ya. Daripada dia minum, kayaknya dia lebih takut minum daripada takut dimarahin papa. Iya benar. Tapi nggak boleh deh sekarang Sandrina karena tadi pilih mama favorit, boleh memberikan ucapan kepada mama tercinta. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Untuk Mama, terima kasih sudah mendidik aku dari kecil hingga sampai sekarang. Aku seperti ini juga karena Mama. Intinya say thanks banget untuk Mama dan I love you. Iya, gitu. Faye, mestinya pas kamu bilang mama cinta apa, kamu langsung nangis, adegan nangis. Iya, ada di sebelahnya gitu. Oke, sekarang kembali masih sama. Mungkin sekarang dibalik ya dari Sandrina Sandrina baru ke Faye. Ya. Beda ya. Apa kebiasaan buruk kamu? Aku jawab ya. Ya. Iya, harus. Kentut sembarangan. Aduh, pantesan dari tadi kentut sembarangan. Pantesan dari tadi aku tahan. Saya pikir Enggak, apa? enggak waktu itu aku kelewatan. nih aku mau cerita ya. Jadi Ya. aku pas nari, aku tuh sempet kayak ada adegan naik gitu kan. Jadi si penari kan megangin aku kan. Bener. Terus aku kayak gak tahan gitu pengen kentut Astaga. kan. Akhirnya si penari itu, dancernya itu kayak ngerasain getarannya dong. Dari Untung situ nggak aku dilepas tangannya ya. Kalau dilepas tangannya kamu jatuh gara-gara kentut kamu itu loh. kebiasaan buruk aku sih. Kebiasaan buruk Dimana kamu. aja kalau misalnya lagi makan gak tahan aku langsung Oke, brok gitu. sekarang harus jawab jujur ya. Sejak pertemuan kita, dari awal sampai akhir Enggak, sudah berapa sumpah, kali? Enggak. Enggak ya. Oke. Kalau Faye? Aku Nah, ini apa nih seru nih Faye nih? ngupil sembarangan. Aduh. Coba dicek bawah. Banyak Ada, Kita ada, ulang ada. di sini Kak. Enggak, tapi itu nggak sadar. Kenapa? Kayak nggak sadar apa Iya, secara kayak- sengaja aja. Ih nikmat gitu Kak. Jadi tetap aja ada, walaupun ada yang ngeliatin gitu, kamu tetap aja Iya gitu. tetap lanjutin, show must go on. Luar biasa ya, wanita-wanita cantik ini ya bagaimanapun juga manusia wajar. Yang satu suka kentut sembarangan, yang satu suka ngupil sembarangan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Faye ke Sandrina ya. Apa barang paling aneh yang pernah dibeli dan dimarahi sama mama papamu? Ntar mikir dulu Kak. Nah, Sandrina mungkin sudah ada jawaban? Lagi mikir sih. Oh, masih mikir juga. Apa ya? Oke, Adriano mungkin punya Tetot. Oh, tetot, oke. Aku sebenarnya kan aku tuh lebih suka ngedekor kamar tuh yang kayak cowok gitu kan, yang warna-warna gelap gitu Kak. Oke. Jadi lemari di kamar aku tuh warna hitam. Terus aku tuh punya poster band gitu yang besar banget di kamar, aku pasang di atas kasur. Terus aku punya bendera juga, bendera band di atas kasur gitu. Terus kayak waktu Bunda masuk bilang gini, kenapa jadi kayak kos-kosan cowok di kamar kamu? Gak ada cewek-cewek sama sekali kayak gitu. itu paling aneh ya. Itu paling Kalau aneh sih. Sandrina? Kayaknya aku nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Bener ya nggak ada ya? Nggak ada bener seriusan. Ya, Ini siapa aku tahu ada minum pun. ya. Kalau nggak, iya. Kalau nggak ada dijawab nggak apa-apa. Saya pikir jawabannya adalah tadi alat penahan kentut. Enggak juga. Ya Kalau wes. ada sih mau itu ya. Iya kalau ada boleh ya. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir dari Sandrina ke Faye. Punya mantan berapa banyak? Ayo. Berapa ya? 5 kayaknya. Wow, 5. Iya.
Oke. Aku lebih sering pacarannya pas SMP sama SMA. Tapi orang tua mengizinkan juga untuk Mengizinkan, berhubungan. Oh, jadi iya. tahu ya? Iya, betul. Oke, untuk Faye. Bentar, Lagi dulu, ngitung, wow. Dia lagi sibuk ngitung netizen ya kan? Kira-kira berapa? Banyak nih. Banyak kayaknya ya. Kayaknya lebih dari 5 kurang dari 10. Lebih dari 5 kurang dari 10 di usia 21 tahun. Wah, oke, boleh. Tapi kalau mantan pacar sekitar 5 atau 6 sih. Cuman kalau yang gebetan Gebetan banyak. banyak ya. Oke, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan kita udah berikan. Gamesnya buat Faye dan juga Sandrina. Boleh kita ambil lagi minumannya ya. Kita masih ngobrol-ngobrol kok di sini santai-santai. Oke. Faye sama Sandrina. Kan yang namanya karir itu naik turun ya. Begitu. Mungkin pada saat kalian di tahun 2010 untuk Faye dan Sandrina di tahun 2013 itu bisa dibilang sedang puncak karirnya kalian. Meskipun nanti mungkin atau kemarin-kemarin sempat naik lagi, ntar kita nggak akan pernah tahu begitu ya. Tapi pernah nggak sih ada beban bahwa di tahun-tahun sesudahnya kalian merasa kayak, oh kok pencapaian aku kurang gitu ya. Pernah nggak ada beban ke situ gitu, bahwa kamu tuh harus bagus terus, keren terus, terkenal terus gitu? Aku nggak pernah ada sih, Kak. Nggak pernah ada? Nggak Jadi pernah selalu dijalanin aja? Ya selalu jalanin aja. Oke, kalau Sandrina? Sama aku nggak pernah mikirin itu sih. Iya. Oke. Tapi Sandrina ini luar biasa karena konsistensinya juga, terutama juga Faye gitu ya, sangat dijaga di dunia hiburan. Aku tertarik dengan yang namanya YouTube dari Sandrina yang sekarang ini kalau nggak salah subscribernya sudah hampir lebih dari 500.000. Betul. Kontennya kan banyak juga, ada tutorial nari. Ada tutorial. Kamu menyangka nggak sih di awal kan pesimis nggak sih? Aduh, tutorial nari jangan-jangan banyak yang nggak follow, nggak subscribe. Tapi ternyata sekarang banyak banget. Setiap video kamu tuh kurang lebih ada yang ditonton 200.000, 300.000. Itu gimana menurut kamu? Sebenarnya itu aku nggak kepikiran buat ini tutorial ini bakalan banyak gak sih, aku coba dulu nih. Nah ternyata emang subscriber di YouTube aku tuh lebih senengnya aku ke konten-konten yang nari, Kak. Jadi kalau misalnya nyanyi emang kurang, karena kan dulu emang terkenalnya di nari kan. Makanya dari situ aku fokusin di tutorial nari, terus beberapa tarian yang hits di Jawa Barat gitu. Jadi ya semuanya tentang tari sih. Tapi diselingin dengan review-review tentang skincare. Oke, tapi kamu ini kan punya sanggar. Dan berarti kan kamu punya anak didik nih, punya murid-murid dan kamu sendiri melatih. Bisa nggak kamu ceritain pengalaman menjadi pelatih? Kan yang namanya banyak murid dengan berbagai macam karakter, pasti ada satu tingkatan kesulitannya juga gitu. Sebenarnya harus sabar ya, apalagi kan kalau yang latih muridnya tuh yang masih kecil, dia tuh kayak masih senang main-main juga. Jadi kita harus bisa sabar-sabar untuk melatihnya. Kalau aku sih ngelatihnya nggak galak kok. Jadi yang penting si anak muridnya ini tuh gerakannya bener dan dia paham sama musiknya, dengar temponya itu dengan bener. Jadi ya aku tetap iniin dia aja gitu. Ya. Ada yang sampai nangis nggak? Aku nggak Diajarin bisa. sama Sandrina. Ada. Kamu galak Jadi, ya? Enggak galak. Karena dia nggak bisa. Karena gitu dia ya? tuh nggak bisa. Jadi salah satu murid aku tuh ada yang ikutan lomba kan, lomba dari perwakilan sekolah gitu. Nah itu tuh harus nari jaipong karena basic dia modern dance. Jadi pas ke jaipong tuh kayak agak susah gitu. Nah kebetulan aku ngasih koreonya tuh yang sulit gitu. Nah dia sampai nangis-nangis itu, sampai kayak udah nggak mau ikutan lomba. Dia bilang gitu, terus bilang ke mamanya nggak mau katanya. Tapi sama mamanya disupport terus. Terus aku bilang ke dia, kenapa nggak dicoba dulu aja gitu. Nah walaupun kamu emang belum hafal koreonya, kamu berusaha apalin gitu. Masalah bagus atau enggaknya nggak usah dipikirin. Yang penting kamu udah berusaha nampilin yang terbaik nanti. Ya. Keren. Sandrina, kamu kan juga sekarang banyak menggeluti dunia tari modern ya. Tapi tetap yang namanya tarian daerah, jaipong tuh kamu pertahankan. Sampai Betul. kamu menurunkan ilmu kamu tuh kepada murid-murid kamu. Apa sih yang membuat kita anak muda gitu ya, teman-teman Sandrina atau di bawah Sandrina ini harus melestarikan tarian daerah terutama jaipong? Apa sih sebenarnya alasannya? Iya, karena kan kita tinggal di Indonesia ya, kita harus banget mempelajari tentang kesenian dan aku juga pengen anak milenial sekarang tuh nggak cuman belajar tarian luar saja, tapi harus tarian di Indonesia saja gitu, Indonesia aja gitu. Lebih susah mana? Belajar tarian tradisional atau modern dance?
Sebenarnya dua-duanya ada perbedaan step by stepnya ya. Kalau modern dance mungkin lebih ke apa sih, energik sama Iya, lebih ke power temponya sih. gitu, powernya. Nah kalau di tradisional tuh dia susahnya di ada adek-adek, posisi adek-adek, terus rengkuhnya gimana gitu. Tapi aku belajar modern dance sih masih ada kekurangannya sih. Gitu ya? Tapi ya kadang suka dikolaborasikan Ya juga. saling melengkapi mungkin ya Sandrina sama Faye ini ya, karena Faye juga udah cukup ahli begitu di tarian modern. Tapi kan Faye, terus usia bertambah begitu, gimana caranya kamu terus menekuni atau belajar dari tarian-tarian modern ini seperti apa sih prosesnya? Apakah kamu punya guru juga gitu atau kamu juga mengamati Ada tarian? komunitas juga gitu yang bisa saling tukar Kan harus terus pikiran. dijaga kan kemampuannya? Kalau sekarang sih aku sendiri sih Kak, nggak ada guru. Paling kalau aku ngeliat apa sih yang lagi up to date sekarang di dunia dance gitu, aku bisa cari dari YouTube. Terus kan sekarang juga banyak banget kayak dancer-dancer dunia tuh yang mereka emang punya YouTube kan. Benar. Kayak ada Royal Family, Iya, terus iya. ada Matt Stefanina dan masih banyak lagi. Jadi aku Kamu pelajari. melihat sebagai anak muda Indonesia yang berkecimpung di dunia dance ya, ada tempat nggak sih untuk seorang dancer di dunia hiburan ini menjadi sebuah mata pencaharian yang tetap gitu? Ada tempat sih Ya, kalau menurut aku, tapi emang lebih banyak ke off air ya. ya gitu ya. Yang pasti tentunya harus ada komitmen juga gitu dengan pekerjaan. Nah tapi kalau lihat juga Faye di sosial medianya kan Faye diibaratkan seperti sosok anak muda yang sangat aktif, energik gitu ya Faye. Tapi banyak juga anak-anak muda Indonesia ini yang merasa insecure. Ya kan kita pasti banyak tuh kalau lihat-lihat aku insecure, aku nggak mau gini-gini. Kamu gimana sih menyikapi atau bisa ngasih tips sama teman-teman yang lain yang merasa insecure yang akhirnya juga mestinya punya bakat yang bisa diperlihatkan ke orang lain, tapi akhirnya karena insecurity-nya itu besar, jadinya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Aku sih sebenarnya yang bikin aku nggak merasa insecure itu kan karena emang aku nggak terlalu ngambil pusing sama komentar orang kan. Jadi emang aku lakuin apa yang aku pengenin, bukan aku lakuin berdasarkan apa yang orang mau. Lebih ke kayak gitu sih. Tapi tetap apa yang aku lakuin tuh semuanya yang berhubungan dengan hal yang positif. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau emang kalian yang merasa insecure bisa untuk mulai mengurangi apa kata orang. Benar ya. Jadi lebih percaya aja ke diri sendiri kayak gitu. Oke. Ini kalau Sandrina saya yakin dari pertama kecil nggak pernah namanya insecure. Kayaknya nggak pernah. Setiap kalau aku perlombaan lihat ya. diikutin. Semua perlombaan diikutin, kayak segala sesuatu pemikirannya juga baik. Tapi sebenarnya pernah nggak sih ada dalam masa insecure gitu? Kalau untuk sekarang sih insecure-nya di nyanyi sih. Oh gitu. Iya, Karena insecure-nya di nyanyi. Karena kan aku belum biasa nyanyi juga kan, apalagi nyanyi sambil ngedance. Jadi kalau misalnya di panggung di perform bareng sama senior itu ngerasa insecure. Aduh, suara aku kan nggak sebagus dia gitu. Tapi aku suka diingetin gitu kan sama manajer aku, udah kamu nyanyi aja katanya, jangan mikirin dia senior atau apa. Kamu juga ada di sini kan berkat keberuntungan kamu juga, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ aku mulai, oh iya ya udah deh aku tampilin aja gitu. Oke, Sandrina dan Faye, kamu melihat 5 tahun ke depan kamu ada di mana? Pengennya seperti apa? Ada di Indonesia sih kayaknya. Kenapa? Masih ada di Di Indonesia. Indonesia lalu melakukan apa? Menjadi seorang superstar atau apa? Pengennya? Aku ya pengennya sih sambil kerja ya. Jadi emang sambil kerja sambil di dunia entertain juga. Kerja apa? Kerja kantoran mungkin Kak. Oh, Karena gitu. kan sekarang lagi Bidangnya? kuliah juga kan. Kamu lagi ngambil kuliah apa? Public relation. Oh, Aku sama juga. Oh, sama juga public relation juga? Kampusnya juga Satu sama. kampus. oh elah. Tadi kesini bareng juga berangkat bareng-bareng ya ketemu di kampus di kantin. Nah, sekarang lagi ini ya, Iya, tatap iya. muka. Kok bisa sih atau memang kalian ini setelah dari musim 3-nya Sandrina jadi cukup dekat dan janjian atau gimana nih? Enggak, juga kebetulan sih. banget Iya, Kak. kebetulan. Kebetulan. Dan aku juga nggak tahu ternyata Faye di itu juga kan, di kampus yang sama juga. Oh, nah, jadi bekal kamu berkuliah di public relations ini, kalau Faye mau terjun ke dunia pekerjaan sekaligus juga Sambil entertain sambil juga. entertain. Kalau Sandrina gimana? Sandrina. Aku juga pengen kerja. Oke. Pengen kerja. 5 tahun ke depan pemandangan kamu seperti apa? Sanggar kamu sudah 10 cabang. Aduh, amin. Amin, aku pengen punya usaha bisnis juga. Bisnis apa kira-kira? Kayak baju-baju gitu, sama kafe, Iya sih, terus makanan makanan, sih. iya. Karena suka makan sih aku. Benar ya? Jadi pengen punya bisnis Di makanan. Jakarta ya? Jakarta. Ya buka cabang lah. Amin ya Allah. Buka cabang. Tapi kalian berdua ada niat untuk
berhenti dari dunia hiburan nggak menekuni ini? Apa memang seterusnya akan terus? Nggak pernah ada. Ya aku ngikutin aja, ngalir aja kayak trust the universe aja sih. Ya, Sandrina? Nggak ada sih. Nggak ada ya, bener-bener ya, selama masih bisa diberikan energi untuk nari gitu ya. Betul. Nari terus, hajar terus. Selama aku masih bisa nangis, mungkin aku akan nangis. Selama kamu bisa nangis, kamu akan terus berakting ya. Selama kamu masih bisa punya power, kamu akan terus menari gitu ya. Tapi kesehatan udah tidak terganggu lagi ya, karena kan sempat terganggu juga pada saat itu karena salah satunya karena menari juga. Iya, karena kecapean sih Kak itu aku. Lagi Iya. syuting stripping, terus aku nggak jaga kesehatan, terus lagi banyak job nari juga. Oke. Kedepannya sekarang lagi kerjaan project apa aja, Pe? Aku lagi mau ada stripping Wow, yang akan tayang kapan? yang akan tayang dalam waktu dekat. Nah, kita nantikan. Sandrina, project terdekat apa? Bikin single terbaru lagi. Wow, itu kira-kira kapan akan launching? Belum sih, belum launching, jadi masih meraba-raba untuk singlenya ini lagunya apa gitu. Oke, tapi memang kedepannya akan seperti itu. Kita nggak bisa ya lihat kolaborasi dari bakat mereka ini. Harus dong. Ya, aku Bisa kayak dong. pengen lihat loh. Jadi seperti apa kolaborasinya? Sekarang dong kolaborasi, Wih. boleh nggak sih? Boleh nggak berkolaborasi langsung di iTalk? Dance yang satu modern dance, yang satu tradisional. Oke nggak? Boleh ya? Boleh ya? Yang kemarin kita tuh loh. Yang mana? Oh, oke. Oh, mereka udah punya Oh, project. udah ada Udah projectnya. projectnya. Yang ini ya? Iya kan? Nah, Oh iya, kita aja Ambil ya. apa yang mana Yang sih? penting aja. Ya udah. siap. Oke. Udah siap? Iya, makanya ntar tunggu. Yang pas kita tampil berdua aja. Oke, oke. 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 Ayo. Bagian apa tuh? Apa saya perlu jadi Yang gendang? battle-battle itu. Dangdut? Ya betul. Jadi dari kamu Dangdut? aku terus kesini aja ya. Oke. Oke, udah ada nih Kak. Udah Oke. ada. Ya, inilah Sandrina dan Faye. Kamu dulu Dari ya? kamu dong. Oh, dari aku. Ntar aku masuk situ. Ntar. Hey. Sepi ya, nggak ada lagunya. Yeay. Oke. Ini kapan kalian berpikir untuk kemarin bikin gerakan ini? Kenapa? Kapan mulai berkolaborasi? Ini Baru-baru pas ini baru aja. kemarin, Baru waktu kemarin acara live buat yang IMB itu. IMB. Jadi satu yang memang Jadi waktu itu tradisional. aku konsepnya battle dance sama cafe. Oh, iya. Jadi emang dia tradisional, aku modern dance, terus ada kita digabung bareng gitu. Oh, Keren. seperti itu. Tapi kira-kira kedepannya akan ada project berdua kolaborasi nggak sih akhirnya? Kita ngalir aja. Jadi tunggu saja ya. Kayak jadi mereka ini kemarin sempat juga tampil di free show-nya di Trans TV, IMB gitu ya. Kalian pas ketemu lagi, ada yang paling kalian kangen nggak pas ketemu teman-teman IMB? Aduh. Ngobrol bareng, terus makan bareng. Oh jadi sampai sekarang akhirnya tambah intens ya pertemuan-pertemuan Iya. kalian ini. Oke, kalau di kampus sering nongkrong bareng, duduk bareng, makan bareng? Enggak, soalnya beda kalau V ini online, kalau aku yang reguler, jadi nggak ketemu. Cuma sama begitu. Kalau begitu terima kasih ya buat Sandrina dan juga buat Faye. Dan jangan lupa juga sekali lagi kita ingatkan nanti ada pre-show IMB yang akan tayang pada pukul 7 malam. Saksikan langsung saja di insertlive.com yang Anda bisa saksikan di www.insertlive.com atau Anda bisa langsung mendownload aplikasinya Insert Live. Ya, setuju sekali. Sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan dari Faye dan juga Sandrina untuk para peserta dan juga untuk para Insertizen. Aku kalau kalian punya bakat, tunjukkan bakat kalian, jangan kalian sembunyikan. Siap, Sandrina. Tetap semangat, percaya diri, dan harus berani tunjukkan bakatnya. Wow, ya sudah. Inilah tadi bakat mereka juga sudah ditampilkan dan obrolan dari seputar 10 tahun yang lalu sampai sekarang juga sudah dibagikan dan bagaimana mereka punya pemikiran-pemikiran ke depan. Dan untuk Insertizen kalau punya bakat ya, nah salah satunya jangan disembunyikan, harus ditunjukkan dan terus diasah dan terus berpikiran maju untuk berusaha mendapatnya. Sandrina, Faye terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama.